Mati tayo. Betul. Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala al-imamul Ghazali ya ayyuhal walad kun ya ayyuhal walad al ilmu bila amal jununun al amal bila ilmin fatakunu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para hujaj, terkhusus yang ada di hadapan saya, Ustaz Khalil selaku kepengurusan Musholah At-Taqwa beserta stafnya. Yang saya hormati pula para selaku kesepuhan yang ada di hadapan saya. Begitu pun Ustaz Umar, para jamaah alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman, namun pa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada para hadirin. Pertama dan yang paling utama, yuk marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kita semua yang sangat-sangat mengharapkan dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul husna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini sudah pasti membutuhkan pengetahuan yang dinamakan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya ayyuhal walad, wahai anakku, al ilmu bila amal jununun. Ilmu tidak diamalkan
jununun, seperti halnya orang gila. Ilmu tidak diamalkan seperti halnya orang gila, ya. Perhatiin, ada orang yang mempunyai kapasitas ilmu namun dia tidak mau untuk menuangkan, ya. Perhatikan, kadang-kadang ngomong sendiri, ya. Kadang-kadang nah itu, ya, karena kapasitas memorinya sudah penuh namun tidak ada untuk membuangnya, tidak ada wadahnya. Makanya kita sebagai kesepuhan di sini berilah kesempatan kepada anak-anak muda yang ada di lingkungan sini yang mempunyai kapasitas keilmuan, diberi kesempatan untuk menuangkan ilmu. Ayo kasih kesempatan yang muda, ya, jangan yang tua melulu, ya. Kasih kesempatan yang muda, karena tanpa adanya anak muda maka tidak ada generasi penerus, ya. Karena yang tua udah pasti udah uha batuk, ya, nggak kuat, napasnya napas jinggo, ya, napasnya napas gudang garam merah, udah nggak kuat. Yang muda yang maju, ya. Dan ada lagi beramal tidak berilmu. Yang tadi al ilmu bila amal, sekarang al almal bila ilmu atau bila ilmin, ya. Kalau beramal tanpa dibarengi dengan ilmu, patakunu, maka tidak akan terwujud, tidak akan berbentuk, ya. Beramal tanpa dibarengi dengan ilmu sudah jelas tidak akan Allah terima. Sedekah harus dengan ikhlasnya, betul? Ya kan? Sedekah harus dibarengi dengan keikhlasan. Begitu pula sholat harus dibarengi dengan fardu wudunya, fardu sholatnya, syarat sah sholatnya sudah jelas, ya. Jadi kita beramal harus dibarengi dengan ilmu. Jadi berkaitan antara ilmu dengan amal, tidak bisa dipisahkan. Barangkali anak muda di sini yang mempunyai ilmu, jangan murung di rumah, kumpul barang-barang di majelis taklim, gitu, ya. Karena sudah pasti Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ya kan? Ilmu yang diamalkan, Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu dengan catatan ilmu itu diamalkan, gitu, ya. Sudah jelas gitu di dalam ayat Quran, sudah jelas, ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah, gitu, ya. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Berarti orang yang beriman dan berilmu, berarti yang berilmu itu dipakai amal. Makanya dikatakan iman dan berilmu. Jadi diamalkan si ilmu tersebut, gitu, ya. Dan alhamdulillah dengan kekompakan, kebersamaan jamaah Musalah At-Taqwa, terwujudlah pengajian di Musalah At-Taqwa dengan kegiatan yang lainnya pula, santunan yatim. Alhamdulillah tanpa disadari Allah membuka hatinya para donatur yang ada di sekeliling Musalah At-Taqwa. Itu tanpa disadari, ya. Karena Imam Ghazali mengatakan pula, kun kal yaden wala takun kal udunain, ya. Itu filosofi. Contoh misalkan, hiduplah seperti garam,
filosofinya apa? Garam itu seperlunya aja, ya seperlunya. Kita bicara seperlunya aja, gitu seperti garam, jangan berlebihan. Kalau berlebihan kita konsumsi garam, maka tekanan darah akan naik, ya, gitu Pak ya, gitu. Yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kun kal yaden, jadilah kamu seperti kedua tangan. Yang satu gatel, yang kiri, yang kanan gatel, yang kiri garuk. Yang kiri gatel, yang kanan garuk. Kalau dua-duanya gatel, saling garuk-garukan gitu ya. Ya, saling garuk-garukan. Dan tangan tidak pernah dikasih tahu. Seandainya paha yang gatel langsung kontak, tangan itu garuk, langsung garuk begitu. Makanya kita sebagai manusia itu harus peka, ya. Ketika ada pengajian di lingkungan musolah at-taqwa, ada santunan yatim, harus peka seperti halnya dua tangan, saling membantu satu sama lain, saling gotong royong. Dan di kedua tangan ini ada yang namanya lima jari. Ini udah pasti berhubungan 5 jari ini, jelas semuanya ada di sini, ya. Sekarang kita lihat ibu jari. Ibu jari ini adalah stempel. Kalau udah RT setempat, RW setempat tanda tangan berarti ACC. Ini adalah kepemerintahan. Kalau udah ini yang bermain turun ke musola, jadi pembangunan, ya. Jadi santunan yatim, udah kata Pak RT lanjutkan karena sudah dapat izin. Ini ibu jari. Tidak cukup dengan aparatur setempat, ada lagi yang namanya telunjuk adalah ibaratkan orang kaya, ya kan? Orang kaya kalau udah nunjuk bangun musola, ya. Jadi jangan coba-coba orang kismin kerjanya cuma nunjuk, lu gak ada kerjaan, ya udah pasti nggak bakal dilihat gitu. Orang kaya udah pasti nunjuk. Kalau tunjuk orang kaya udah main, udah pasti semuanya terjadi. Pembangunan lanjutkan, pengajian lanjutkan, nggak ada anggaran nih tuh. Nah itu orang kaya telunjuk. Pertengahan adalah aparatur petugas keamanan, yang ke hansip, polisi, tentara, ini pertengahan. Makanya dia adanya di tengah, netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak, karena tidak ada hubungannya. Misalkan polisi ngebubarin pengajian, nggak ada, ya, nggak ada gitu. Nah begitu pula ada yang namanya jari manis. Jari manis itu adalah dukungan daripada ibu-ibu. Wah, biasa kalau di tabligh akbar, ya, konsumsi itu diserahkan kepada ibu-ibu gitu. Udah pasti. Kalau yang satu lagi adalah anak muda. Ketika di satu tempat, di satu masjid, di satu musola, kelimanya kompak, insya Allah tempat tersebut akan makmur, gemah limpah loh jinawi. Pengajian jalan, ya kan? Sosialisasi pun jalan gitu, ya. Ada misalkan masalah bantuan fakir miskin, jalan kalau lima-limanya ini tuh turun gitu. Itulah filosofi tangan, ya. Wala takun kal udhunain. Dan janganlah kalian semua menjadi seperti halnya telinga. Ada pernah telinga satu sama lain bertemu di antara 1 tahun sekali? Nggak pernah, masing-masing telinga. Yang kanan ya kanan, yang kiri. Kadang-kadang masuk keluar kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada yang namanya telinga itu saling berjabatan. Masing yang di kanan, yang di kiri, yang di kiri. Jangan seperti telinga hidup kita masing-masing. Karena pada saat digotong, kita mau ke makam, ke kuburan, udah pasti kita digotong oleh orang lain. Tidak mungkin kita jalan dengan sendirinya gitu, ya Pak, ya.
Jadi penting kita duduk di majelis taklim ini luar biasa, banyak hikmahnya, banyak faedahnya ya gitu. Jadi orang akan mengenal. Yang biasa misalkan di pojok, Mas Nunut kemana ya kemarin? Nggak ada, tuh kan? Udah pasti diciriin sama orang, gitu kan? Sebelah saya, depan saya, sebelah kiri biasa Pak Guru ada, ini nggak ada, kemana? Oh pindah ke sini, kan gitu. Nah, jadi diciriin sama orang juga pasti diciriin. Kemana nih Mas Ali, nggak ada, tuh udah pasti diciriin. Makanya duduk di majelis taklim itu bukan hanya sekedar mencari ilmu. Di sisi lain pun ada yang namanya bersosial, bersilaturahmi sama tetangga, sama kawan jauh, kawan dekat, selalu mengingatkan gitu ya. Jadi kemarin itu mengenai ilmu tayamum, yang mana tayamum itu bisa terjadi karena adanya 3 sebab. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Boleh, silahkan laksanakan tayamum gitu. Yang kedua, maradun, sakit yang luar biasa tidak boleh terkena air, maka laksanakan tayamum. Yang ketiga, dibutuhkannya air oleh hewan-hewan yang dimuliakan Allah, maka laksanakan tayamum gitu ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz nih, kan di wudhu ada syarat sah wudhu, lalu tayamum ada nggak syarat sahnya? Oh ada syarat sahnya. Paslun surutut tayamumi, utawi iki lagi ku sawiji pasal surutut tayamumi, utawi pirang-pirang syarat sah tayamum. Nah, syarat sah tayamum asyaratun iku 10. Ayakuna sawiji yentah ana ya tayamum biturabin kalawan tanah atau endut ya. Wa ayakuna turab lan yentahana at-turabu opo tanah tahirun iku kang suci. Wa alayakuna lan yentah oranana ana ya turab musta'malan iku kang den anggo. Wa alla yukhalitu lan orana lan yentah oranana pacampur hu ing turab dakikun opo daki, bukan daki kun opo tepung ya. Dakik itu tepung. Wanahuhu atau wanahwihi lan saumpamane dakik, kayak bedak gitu kan, terigu terus semacamnya seperti dakik. Wa ayak sidahu lan yentah neja atau ngamaksud ya si wong hu ing tayamum. Wa ayam saha wajahahu lan yentah ngusapi si wong wajahahu ing wajahe si wong, wayadaihi lan tangan rorone si wong, yadribani bidor baini kalawan rong pukulan. Wa ayazila lan yentah ngilangaken ya si wong an najasata ing pirang-pirang najis si wong. Aula ing dalam awalan ing dalam kawitan. Wa ayyajtahidalan yentah hati-hati atawa cangcut giling ya si wong. Cangcut giling itu bukan cangcut yang digiling ya, tapi hati-hati ya, hati-hati maknanya. Bil kiblati ing dalam madhep kiblat, qoblahu ing dalam sadurunge tayamum. Wa yakuna tayammamu lan yentah ana tayammamu opo tayamum ba'da dukhulil waktu iku tetap ing dalam sausene manjinge waktu. Wa ayat tayammuma lan yentah tayamum ya si wong likulli fardin kadue saban-saban fardu.
Paslun furudu tayamumi tawi kilikeun sawiji pasal furudu tayamumi tawi pirang-pirang pardune tayamum khamsatun iku 5 al awwalu utawi kang kaping awal nakola iku ngalihaken nakola naklut turab iku ngalihaken tanah asani tang utawi kang kaping 2 aniate ku niat asalisu utawi kang kaping 3 mashul wajhi iku ngusap wajah arrabiu utawi kang kaping 4 mashul yaden iku ngusap tangan rolo ilal mirfaqain maring sikut rolo al khamisu tartibu utawi kang kaping 5 tartibu iku runtut bainal mashata ini ing dalam antarane rong usapan paslun mubtilati wallahu a'lam. Jadi di dalam hal ibadah ini macam-macam Pak ya. Ada tayamum, ada juga wudhu. Itu masalah bersuci belum selesai nih kita nih. Ya, belum selesai ya. Melanjut kita ke masalah bab tayamum. Sering kita memperhatikan atau sering terjadi kayak di kapal-kapal di pesawat tayamum misalkan gitu kan. Sebenarnya kalau mengikuti syarat itu tidak sah kalau mengikuti syarat. Lalu bagaimana cara menyikapinya seperti tayamum di pesawat atau tayamum di kapal? Karena tidak terlihat debu tersebut ya kan? Itu menyikapinya itu adalah mereka sedang melaksanakan lihurmatil waktu, menghormat waktu gitu. Masalah tayamum belum selesai, baru kemarin ya. Sebab terjadi tayamum karena ada 3. Satu karena tidak ada air. Yang kedua dikarenakan sakit yang banget sakit sampai tidak boleh oleh dokter menyentuh air, maka laksanakan tayamum. Begitu pula ketika ada air 1 ember mau dipakai wudhu, ternyata ada hewan yang sangat membutuhkan untuk minum ya. Bukan hanya hewan saja, kita pun membutuhkan minum, maka laksanakan itu air tersebut untuk minum. Kita bersuci memakai tayamum gitu ya. Surutut tayamumi, syarat sah tayamum. Berarti kalau kurang syarat tidak sah. Berarti syarat sah 10 ini harus ada ketika tayamum. Mana salah satunya? Ayakuna biturabin. Yang pertama syarat tayamumnya adanya tanah, harus ada tanah. Kalau nggak ada tanah berarti nggak jadi tayamum. Namanya tayamum. Tayamum itu harus ada bukti tanahnya. Kita ngambil tanahnya pun jangan sembarangan ya. Jangan tanah yang di kolong-kolong rumah. Tahu kan kalau yang rumah-rumah panggung ada tanahnya kan, kolongnya kan, jangan itu bekas tai meong apa ya, tai kucing, bekas tai wah macam-macam ya. Mas juga kadang-kadang berak di situ ya. Iya. Mau tai uong kayak gitu. Jangan nyari tanah yang tidak dipijak oleh manusia. Contohnya yang di pinggir-pinggir tebing tuh kan, suka ada tuh ya, yang di pinggir-pinggir ya gitu. Hati-hati ngambil tanah nyemplung lagi gitu. Nyari tanah yang sekiranya menurut firasat kita ini tanah nggak pernah dilalui oleh manusia misalkan. Terus juga kelihatannya juga di pinggir-pinggir tuh ya, di pinggir-pinggir itu kan sawah tuh pinggir-pinggirnya tuh, yang pinggirnya tuh, nah itu pinggirnya nggak apa-apa, yang pinggir-pinggirnya, jangan yang di atasnya. Kan kalau di puncak kan tanah begitu tuh ya kan, suka bersusun-susun. Nah itu di pinggir-pinggirnya, tapi yang kering ya, yang kering, jangan yang basah. Kalau yang basah cemong tenang ada ya, yang kering. kalau yang basah belepotan katanya juga tuh. Cari tanahnya yang kering. Itu syarat pertama, tanahnya kering. Memang harus ada bukti tanahnya.
wa antakuna turabu tahiran. Tanahnya harus dalam keadaan suci, itu syarat yang kedua. Nah, udah nih Pak Ustadz, tanah udah suci nih, saya udah yakin nih tanah suci. Wa alayakuna musta'malan, tanah tersebut tidak boleh bekas pakai. Contoh bekas pakai begini, ketika tayamum, nawaitu tayamum istibahat as-salati, misalkan ya, misalkan tuh kita pakai kan dua tangan, sehari dua tangan tuh kita pakai. Nah, ini yang tanah bekas pakai itu kan jatuh. Nah, itu tanah yang jatuh nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh pakai lagi, itu sudah mustakmal namanya. Wa alla yukhalituhu, dan tanah yang digunakan itu tidak boleh tercampur dakikun oleh tepung. Misalkan ada tanah sedikit dicampur sama dia mau tepung terigu misalkan ya, tepung terigu, yang penting modelnya sama kan gitu, aduk-aduk sama dia, atau pakai bedak anak yang nggak bisa ya, tidak boleh, bukan tanah, itu tepung namanya. Tanah ya tanah, tepung ya tepung gitu ya, beda, tidak boleh tercampur oleh apapun ya, tepung atau semacamnya tepung kayak bedak ya, atau misalkan tanah nih dicampur sama kristal trambol misalkan ya, nggak boleh, semacam tanah itu kan nggak boleh ya. Atau misalkan pakai apa namanya sih, cadas, atau cadas kan ya, bekas cadas itu nggak boleh tercampur oleh semacam tanah. Kalau pure tanah itu suci gitu. Satu, kedua, ketiga, keempat, kelima sekarang. Wa ayak sidahu, yang kelima syarat sah tayamum, orang tersebut harus sudah punya maksud untuk tayamum gitu. Kalau misalkan tidak ada maksud ke tayamum, itu tidak sah tayamumnya. Wa ayam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataini. Nah, syarat sah tayamum yang keenam adalah membasuh muka, wayadaihi, dan kedua telapak tangan. Seperti halnya lebar muka, panjang lebar seperti wudu ya, panjang muka atau lebar muka semana itu sama yang harus dibasuhnya. Dan begitupun tangan ya, tangan pun sampai sikutnya. Seandainya ada salah satu anggota yang tidak terusap oleh tanah tersebut, maka tidak sah gitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz misalkan kita habis jima sama istri, habis berhubungan suami istri, nggak ada air tayamum, jangan dulu ketawa ya, gimana? Apakah anggotanya masih wajah sama tangan, apa masih guling-gulingan kita kayak meong misalkan ya? Ya, awas, jangan salah ini. Ada najis ini kan bisa tayamum ini bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar, karena di syarat tengahnya ini tayamum ini untuk hadas kecil dan hadas besar gitu. Sama hadas kecil, hadas besar pakai tayamum, anggotanya wajah dan tangan, nggak usah kaki, nggak usah. Misalkan tayamum misalkan habis berjima, gulung guling misalkan, pantat dirojok-rojok pakai tanah misalkan, biar jangan ya, tetap wajah dan tangan, tetap hanya wajah dan tangan, meskipun menghilangkan hadas besar gitu. Itu karena sebagaimana di sini ada dauhan Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sha'idan thayyiba. Tayamumlah kalian semua dengan baik, dengan tanah yang suci.
ay turaban tahiran, dengan tanah yang suci. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat sah yang selanjutnya adalah wa ayazilan najasata aula. Tidak boleh wa ayazila, dan menghilangkan orang tersebut kepada najis aula dari pertama. Jadi kalau mau tayamum menghilangkan hadas kecil, pipis kita misalkan, ya kan tayamumnya batal. Mau tayamum lagi itu kita harus hilangkan dulu najisnya. Begitupun boker sama, hilangin dulu bokernya gitu ya. Baru kita ya dengan istinja, karena nggak ada gitu ya. Jangan misalkan dihilangin bokernya pakai tanah, jangan ya gitu pakai daun atau pakai batu gitu ya. Jadi syarat sah yang selanjutnya adalah wa ayajtahida fil qiblati qablahu. Nih, harus berhati-hati ketika kita tayamum. Ketika kita tayamum harus menghadap kiblat. Berarti tayamum itu sangatlah penting. Tayamum tidak bisa sembarangan, tidak seperti halnya wudu. Khusus berarti tayamum ini ya, harus menghadap kiblat ya. Syarat sah tayamum harus menghadap kiblat. Kita harus mencari dulu mana arah kiblat, baru tayamum gitu. Sebelum tayamum kita menghadap kiblat terlebih dahulu. Wa ayyakuna tayammamu, dan yang nomor ke-9 wa ayyakuna tayammamu ba'da dukhulil waqti. Kita tayamum harus sudah masuk waktu. Kalau wudu boleh enggak sebelum waktu? Boleh kalau wudu. Namun tayamum itu harus sudah masuk waktu. Jadi masuk waktu dulu habis beres masuk waktu, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah masuk waktu kan. Nah baru kita cari arah kiblat. Oh kiblat sini nih, langsung tayang. Ya, tidak sah kalau belum masuk waktu kita tayamum, tidak sah tayamumnya gitu. Awas ya, hati-hati jangan disamakan dengan wudu. Wa ayat tayamum likulli fardhin, dan yang nomor 10 adalah tayamum hanya berlaku dalam satu waktu saja. Zuhur tayamum ya, ketika masuk waktu kita lihat arah kiblat sebelah mana, laksanakan tayamum. Hanya berlaku di waktu zuhur. Waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar masuk, tayamum lagi ya, tayamum lagi. Jadi tayamum hanya berlaku dalam satu waktu saja, hanya satu kali saja gitu. Itu masalah tayamum ya. Jangan sembarangan kita melaksanakan tayamum tanpa mengetahui syaratnya. Lalu di tayamum ada nggak pardunya Pak Ustadz? Ada. Tadi syarat sah tayamum ya. Kalau kurang satu syarat pun maka tidak sah tayamumnya, ya kan? Pak RT ini mau mencairkan dana lansia, misalkan kakak KTP misalkan, kakaknya dibawa, KTP-nya nggak dibawa, kurang syarat maka tidak sah, nggak turun, nggak cair gitu kan. Apalagi nggak ada japuk yang nggak cair gitu ya. Aduh, itu syarat sah kan. Syaratnya bisa bikin kakak KTP seperti apa, bikin akte kelahiran, ada syaratnya juga. Enggak kalah pentingnya tayamum pun ada syarat sahnya gitu kan.
Furudu tayamumi fardu tayamum itu ada khamsatun, ada 5. Kita meningkat nih ke masalah fardu tayamum. Fardu tayamum khamsatun ada 5. Al awalu naklut turab, yang pertama kita memindahkan tanah. Memindahkan tanah di sini yang dimaksud itu adalah tahwilul mutayammumi lahu walau min wajhi ilal wajhi, gitu ya. Bana safatahu alaihi summa nafalahu minhu waradahu ilaihi. Fardu tayamum itu memindahkan tanah tersebut kepada wajah kita, kepada wajah. Itu adalah fardu tayamum, gitu ya. Yang kedua adalah niatun, yaitu niat. Yang kedua adalah niat, Mas Ali, ya. Segala apapun itu bentuknya harus diawali dengan niat, karena yunawiya istibahata sholata pala parku baina ayya tarido lil hadas. Niat bi ayakuna nawaitu istibahati sholati minal hadasil gitu niatnya, ya. Niat tayamum tuh nawaitu istibahata tayamumi, atau nawaitu tayamumi istibahata sholati minal hadasil asgori. Itu tayamum mau sholat. Kalau misalkan kita habis junub, habis berhubungan sama istri, nawaitu tayamum istibahata sholati minal hadasil balik fardhu lillahi ta'ala, gitu ya. Itu junub, ya. Ada asgori, ada akbari. Kalau asgori hadas kecil, kalau akbari hadas besar. Tapi tetap, ya, prakteknya sama, hanya wajah dan kedua tangan, ya. Jangan goler-goleran, ya, Wak. Ingat, jangan kayak kucing gorek gitu, ya. Jangan, tetap hanya wajah dan tangan, gitu. Itu niat tayamum. Yang kedua niat asalisu, yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Hatta zahirun mustarsalun liqaulihi ta'ala, karena ada dauhan ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tuh, ya. Itu adalah ayat Allah. Famsahu, maka usaplah kalian semua, biwujuhikum, dengan wajah kalian semua, wa aidikum, dan tangan kalian semua, gitu ya. Jadi mengusap wajah dan tangan. Gini prakteknya nih. Misalkan ini tanah. Nih, misalkan tanah. Ketika masuk waktu zuhur, asar atau maghrib misalkan. Biasa, ini kan tanah nih. Ini jangan sampai nih tanah yang di sini ke sini, ya. Makanya agak jaga jarak, misalnya gini. Gini tuh gini, ya. Nah, mulai dari sini, ya. Dari sini gitu, ya. Tuh. Nah, kita buang ke sini, ya. Ke samping kita buang, jangan buang sini. Kalau sini ngari lagi. Hah? Yang di sini ya kan kita bersihin di sini kan. Nah, yang kita bersihin sisa-sisanya nih. Kira udah nggak ada bersih, ya. Sama 3 kali, gitu kan. Itu 3 kali. Terus kalau bagaimana ya tangan? Nah, tangan ini jangan sampai putus kalau tangan dari sini. Nah, 1, kan jauh nih, kita kan 1 tuh, 2, 3 kan. Nah, di sini kan belum kepake nih. Nah, ini awas jangan sampai putus, ya, saya bilang. 1 tuh, 2, 3. Nah, di sini nyambung ke sini, Wak. Tuh, nyambung langsung set gitu. 3 kali. Jadi jangan sampai putus, jangan sampai putus gitu. 3 kali gitu, ya, baru dibersihin. Wah, ini kan bersih kan? Masih nggak kepake kan? Nah, ini buat nanti salat asar gitu, ya. Buat besok lagi, buat sarapan besok lagi. Gitu.
Ini cara prakteknya ya. Jadi yang ini tuh kan karena masih suci, masih bersih, belum kena apa-apa, dijaga lagi juga, nggak usah nyari lagi ya gitu, persiapan itu. Setelah kita membasuh wajah atau mengusap wajah ketika tayamum, yang nomor keempat adalah mashul yadain, kedua telapak tangan, ilal mirfaqain, sampai dengan sikutnya. Al khamisu tartib bainal mashataini, yang kelima adalah tertib bainal mashataini, di antara dua usapan gitu ya. Mau 3 kali, mau 2 kali, monggo gitu ya. Jadi yang penting jangan sampai terbalik, tangan dulu baru muka ya, muka dulu baru tangan. Itu mengenai fardu tayamum. Terjadi juga kan ketika di rumah sakit, misalkan sering orang yang sakit yang nggak bisa turun sama sekali, itu tayamum gitu. Bagaimana Pak Ustadz, sholatnya berdiri? Nggak usah berdiri, nggak sanggup berdiri, sholat duduk ya. Nggak bisa duduk, sholat bisa sambil berbaring ya. Tidak bisa berbaring, bisa sambil minggir nggak bisa juga pakai isyarat ya. Sholat nggak bisa sholat pakai isyarat, terakhir disolatin gitu ya. Innalillahi kalau udah nggak bisa sholat namanya. Mengenai pasal yang selanjutnya adalah mubtilatut tayamumin salah satun ma abtalal wudu'a waridatu. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum. Ada berapa yang membatalkan tayamum? Salah satun, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sama seperti halnya membatalkan wudu, sama ya. Kentut batal, pipis batal, sama seperti halnya membatalkan wudu. Waridatu murtad ya. Yang kedua adalah murtad. Punya wudu misalkan, wah tiba-tiba dia ke gereja, misalkan punya wudu ke gereja, dia misalkan ngejar sembako misalkan. Nah habis sembako suruh nyembah, misalkan murtad ya, murtad orang. Jadi batal tayamumnya. Mana lagi perkara yang membatalkan tayamum? Wa tarhimul ma'i ayatayamuma lifaqdihi. Nah, ketika kita tayamum tiba-tiba keluar air, nah maka batal tayamumnya. Tiba-tiba lagi tayamum, bahwa itu tayamum istibahati sholat misalnya, istibahati sholati hadasil asgori fardolillahi ta'ala misalkan. Ketika tayamum keluar tiba-tiba dari sumur, kolok, air keluar gede kan, gede, nggak jadi, pasti tak kita wudu. Udah pasti kalau kita menemukan mata air ketika tayamum sudah pasti batal tayamumnya, karena sudah tidak mengenai sebab tayamum dan sudah tidak mengenai syarat tayamum, sudah tidak wajib lagi melaksanakan tayamum, lalu alihkan langsung kepada wudu, maka batal tayamumnya. Ketika enggak ada air, timbullah mata air, maka batal tayamumnya. Paslun alladzi yatharu minan najasati salasatul khamru wallahu a'lam bissawab, gitu ya. Jadi diingatkan para bapak, para jamaah mengenai tayamum ini penting. Terkadang ya sudah masuk waktu sholat, tapi kita sulit untuk mencari air, misalkan dimanapun kita berada, ya, maka di situ boleh melaksanakan tayamum. Misalkan di hutan, kita kan nggak tahu di mana kali, di mana air ini, nggak ada, kita laksanakan tayamum. Tapi kita lihat jam, wah udah masuk waktu, kita laksanakan tayamum. Karena kita orang asing, tamu, kita tayamum aja udah, gitu ya. Atau kita lagi sakit misalkan, laksanakan tayamum, gitu ya.
Itu para jamaah. Dan juga syarat sah tayamum itu berbeda dengan syarat sah wudu ya. Kalau di dalam tayamum itu ada yang harus madhab kiblat. Sebelum kita tayamum harus menghadap kiblat, dan begitupun melaksanakannya harus sudah masuk waktu gitu. Namun kalau wudu tidak masuk waktu pun silakan berwudu ya. Lama 1 jam tidak mengenai pembatalan wudu, masih sah wudu kita, masih punya wudu kita. Tidak kena kulit istri kita misalkan, tidak kena kulit perempuan lain misalkan yang bukan muhrim kita, sah wudu kita, masih sah wudu kita, masih punya wudu. Laksanakan langsung sholat misalkan bisa, namun tayamum tidak bisa gitu ya. Dan begitupun pembatalannya tadi sudah selesai ya. Saya ulas lagi, pembatalan wudu sama seperti halnya pembatalan tayamum, pembatalan wudu ya. Pembatalan tayamum sama saja seperti halnya pembatalan wudu. Begitupun yang kedua, pembatalan tayamum adalah murtad ya. Yang ketiga, pembatalan tayamum adalah ketika tayamum kita tiba-tiba keluar air, maka di situ batal tayamumnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Bapak cukup ya, nggak usah banyak-banyak, 3 pasal aja, yang takut mabok ya. 3 pasal yang penting bisa memahami, bisa diserap dan bisa diaplikasikan, ditanamkan dalam hati ya, tapi dipakai gitu ya. Jadi bukan hanya ditanamkan dalam hati, tapi sambil dipraktekkan nanti ketika terjadi faktur ma'i, tidak adanya air setetes pun ya. Apabila ada benarnya apa yang saya sampaikan, mutlak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datang dari diri saya pribadi. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya, monggo. Ya. Daruratnya ya. Tapi kalau tadi yang kita bilang di rumah sakit, itu bahannya apa gitu? Buat ayam itu? Di tanah lah. Tanah lah. Ketemok lebih. Ada tanahnya nggak temboknya? Ini kan tanah dalam. Di dalam tanah. Tanah di dalam, di luar makan bukan tanah. Gitu. Debu nggak bisa lah. Debu nggak bisa. Nggak bisa. Pasir. Debu nggak bisa. Tanah. Pasir. Tanah berbentar atau pasir kering. Jangan kalau pasir lu cara meong. Turob ya, turob itu tanah. Yang jelas turob itu tanah. Itu tanah yang di pinggir-pinggir apa namanya, tebing-tebing tuh, atau misalkan yang mau ke kali kan pinggir tanah tuh ada tuh yang keringnya, itu yang dipakai buat tayamum itu. Jangan yang basah aja pokoknya. Dibawa gitu. Tapi tanah yang kering ya, jangan yang basah. Kalau yang basah celemot. Itu dulu, diayak dulu Iya, diayak dulu. Kan dirapi dulu. Tetap tanah juga di ini dulu. Kalau misalkan dari pinggir-pinggir itu kan suka kasar tuh. Nggak apa-apa kita bebek dulu, misalkan kita halusin, diayak dulu gitu. Untuk tayamum.
kering. Jarang sih dilakuin tayamum. Untuk sekarang ya, sekarang. Di Afghanistan ya. Di Afghanistan. Kalau di sini, ya kalau di sini kan jarang. Paling di sini tuh lakukan tayamum ketika lagi di gunung. Kita nggak tahu arah air sebelah mana. Tayamum. Orang pasir ya. Enak ya mah, kayak tepung ya. Jadi kalau tayamum mau pakai air. Kalau nggak ada air tadi juga. Kalau ada air mah. Cuma di sini mau ada air kayak zaman dulu di Mekah ya. Bukan pakai itu. Baru pas di Musa itu air jam itu. Oh iya, Nanti kalau tayamum di rumah sakit kita bukan memang tidak bisa sah duduk itu ya tayamum ya. Nah, misalkan nih posisi mata waktunya udah masuk di sholat 5 waktu, kamu pakai infus. Nah, terus tadi kan untuk tayamum kanan kan misalkan yang ada keputus. Nah itu saya kan agak ribet tuh